adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak sapa sekali lagi ya, selamat hari Minggu. Wah, luar biasa, semangat banget adik-adik ya. Kita kembali lagi bertemu di ibadah skala minggu HKBP Sisingamangaraja. Nah, masih dalam suasana tahun baru nih. Gimana tahun barunya adik-adik? Asik? Luar biasa. Sebelum memulai ibadah ini, kakak mau ingetin untuk siapin Alkitabnya. Sudah? Sudah. Alat tulisnya dan buku tulisnya? Dan juga persembahannya? Wah, luar biasa. Udah pada siap semua. Nah, adik-adik, memasuki tahun 2022 ini, kita pasti merasakan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat indah. Ya adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu sungguh indah. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua, kita akan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Yuk, kita sama angkat satu lagu pujian ini sambil bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Seindah-indah pelangi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa dan bersama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah yang pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu,
atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Wahyu 21 ayat 6a. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan memasuki pengakuan dosa. Mari adik-adik, kita siapin hati dan pikiran kita. Kita mau memasuki pengakuan dosa. Kita mau katakan, aku datanglah Tuhan. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Sampai kita angkat satu lagu pujian, Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu ku dengar.
marilah kita berdoa meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau membacakan pengumuman. Didengar baik-baik ya adik-adik. Pengumuman pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa ditransfer ke nomor rekening yang di bawah ini adik-adik. Iya, atau adik-adik bisa dititip ke Sintua wilayah WIK rumah adik-adik. Atau bisa dititip ke guru-guru sekolah minggunya adik-adik. Nah, setelah itu pengumuman selanjutnya adalah kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik kita yang berulang tahun di bulan Desember. Nah, siapa aja adik-adik yang berulang tahun di bulan Desember? Yuk, mari kita sama-sama saksikan videonya. Nah, adik-adik, kita akan masuki firman Tuhan. Udah siap adik-adik? Iya, kita siapin hati kita untuk masuki firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus berbicara buat adik-adik semua. Kakak berharap adik-adik bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik udah siapin kitab sucinya belum? Iya, untuk firman Tuhan kita siapin kitab sucinya sambil kita angkat satu lagu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari. Pada bisa ya adik-adik? Yuk kita angkat satu lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Hari-hari
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat tahun baru untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini, di minggu pertama di bulan Januari tahun 2022. Yang tertulis dalam kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ayo adik-adik, Alkitabnya dibuka ya. Ama pendeta juga akan bacakan untuk kita semua. Demikian tertulis. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Demikianlah bunyinya. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini adalah sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan itu adalah tentang talenta. Apa sih talenta itu? Talenta itu adalah pecahan mata uang. Satu talenta jumlahnya 600 dinar. Kalau dihitung rupiah berapa ya? Satu talenta sama dengan 960.000 rupiah. Dan perumpamaan itu berisikan tentang seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya. Tuan itu memberikan yang pertama kepada hamba yang pertama, yaitu 5 talenta. Di hamba yang kedua diberikan oleh tuannya 2 talenta. Dan satu hamba itu diberikan uang kepadanya, yaitu 1 talenta. Masing-masing mereka dipercayakan untuk memberikan sesuatu yang baik untuk tuannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata salah satu dari 3 hambanya itu tidak melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Padahal talenta itu dipercayakan kepada mereka masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, perumpamaan tentang kerajaan surga ini berisikan tentang bagaimana kita setia menjalankan suatu tugas yang terkecil dari Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang mempercayakan tugas itu kepada kita anak-anaknya, kepada kita umatnya. Ketika Tuhan mempercayakan tugas itu kepada kita, maka kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, segala perkara yang kecil, tugas yang kecil bisa menjadi besar. Adik-adik, apapun yang kita kerjakan di rumah, ya, meskipun itu tugas yang kecil, kalau cinta yang besar, maka itu akan menghasilkan buah yang baik, ya kan? Kalau kita disuruh kerja hal yang kecil, kemudian kita dengan senang hati, dengan hati yang besar untuk mengerjakannya, pasti kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita disuruh misal cuci piring, masih bersungut-sungut, disuruh cuci 3 piring, pecah semua. Kenapa? Udah bersungut-sungut. Ya, Tuhan Yesus juga begitu. Dia menginginkan seluruh umatnya untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai umat percaya. Dan ada di sekolah minggu, setiap kita ini, umat manusia ini, diberikan tanggung jawab agar kita setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin supaya kita mengembangkan apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan banyak talenta, kemampuan, hobi, bakat kepada kita, bukan? Ada yang hobi dan berbakat sebagai penari, ada yang pelukis, ada yang menyanyi. Itu anugerah Tuhan, diberikan Tuhan, dipercaya kepada Tuhan. Maka kalau dipercayakan, kita kembangkan. Ya kan? Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Tapi segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka masing-masing kita yang mempunyai bakat, talenta, hobi, itu adalah anugerah Tuhan yang terus-menerus kita kembangkan. Jangan tunda-tunda. Ya, harus diasah, dikembangkan. Ya, jangan tadi kayak seorang hamba yang ketiga tadi, diberikan 1 talenta, ternyata dia tidak melakukan tugas yang diinginkan oleh tuannya. Jangan menjadi orang yang minder, orang yang malu. Anak Tuhan itu anak yang pemberani, anak yang percaya diri, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ya kan? Belajar dengan sebaik-baiknya. Gitu anak Tuhan. Maka hal kerajaan surga itu adalah tentang talenta. Artinya Tuhan mempercayakan tugas yang baik kepada kita. Lakukan itu. Semua yang kita terima itu adalah berkat-berkat Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima, biarlah kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita adalah anak-anak Tuhan yang menerima sukacita sorgawi
yang dari Tuhan. Kiranya dalam firman Tuhan hari ini kita diajak untuk terus tekun menghidupi atau mengembangkan talenta kemampuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami agar segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kemampuan, bakat, talenta, dan hobi, kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah Tuhan kami menjadi alat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau sungguh-sungguh melakukan, berbuat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam bulan Desember 2021. Kami mohon kepadamu, berikan kesehatan kepada anak-anak-Mu, berikan kepintaran, kecerdasan, dan sungguh-sungguh untuk belajar di sekolah, sungguh-sungguh untuk belajar di sekolah minggu, belajar firman Tuhan, agar mereka memiliki iman yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Berkati juga orang tua mereka, berikan hikmat dan kekuatan untuk membimbing dan mengajari anak-anaknya, agar seluruh anak-anaknya menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami dari dosa kami. Terpujilah Engkau, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa adik-adik firman Tuhan hari ini. Kakak berharap adik-adik mau dengar Tuhan memanggil kita. Ya, betul adik-adik. Tuhan memanggil kita. Tuhan panggil nama kita, panggil nama adik-adik semua. Nah, adik-adik kita angkat satu lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Udah disiapin belum persembahannya? Ya, kita angkat satu lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Yuk kita angkat satu lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Panggil namamu.
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.